Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Abdul Muiz, mantan sopir. Kali ini saya akan berbagi dengan kawan-kawan dan sahabat dan menjawab pertanyaan kawan-kawan dan sahabat beberapa hari yang lalu tentang permasalahan bagaimana cara supaya mobil kita irit atau hemat BBM ya. Sebelum video ini kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like dan komennya, dan juga jangan lupa jikalau ada nanti video ini bermanfaat, jangan lupa membagikan kepada kawan-kawan dan sahabatnya ya, membagikan video atau pengalaman kepada orang yang membutuhkan, dan insya Allah akan mendapat imbalan dari Allah menjadi amal ibadah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjutkan videonya, lebih bagusnya kita mengetahui terlebih dahulu tentang mobil-mobil kita ya. Kita lihat surat-suratnya terlebih dahulu. Mobil kita tahun berapa dan berapa cc-nya, itu yang penting kita ketahui. Nah, di samping itu nanti kita lihat dari dashboard atau dari indikator, itu kan ada kilometernya di sana, ampere kilometer, baik gasnya, lampu indikatornya, minyaknya, suhu atau panasnya. Nah, kalau kita melihat ke sana, kalau mobil kita itu mobil 15, dipasang karburatornya 19, yaitu secara otomatis minyak akan besar dan juga mesin akan panas karena dia tidak sesuai. Jadi untuk pemasangan karburator, kalau mobil kita 1,5 atau 1,5, ya jangan dipasang karburator 7K, maka dipasanglah karburator 5K. Karena dengan perbedaan itu minyaknya akan sangat berpengaruh. Yang kedua, kalau tentang permasalahan minyaknya irit atau tidak, itu tergantung dengan kita pemilik mobil. Kenapa saya mau ngomongin demikian? Kalau kita ingin mobilnya irit atau hemat BBM lebih kencang, tentu kita yang mengatur semuanya. Contoh, kita membuka karburator, kita perbaiki, kita kecilkan minyaknya di dalam. Nah, akibat dan pengaruhnya pasti ada. Kalau mobil kita ini terlalu irit, biasanya mobil kita minyaknya 1,10, 1 liter 10 kilo, terus kita buat 1 liter 14 kilo atau 12 kilo, secara otomatis mesinnya ini akan panas karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan mesinnya ya. Banyak orang yang pakai mobil 5K dipakai karburator 7K, artinya masih salah penempatannya.
bisa kita untuk oh, eh, kecepatan tinggi, bisa, tapi nanti akibatnya lebih parah lagi. Jadi kalau saya sarankan, ukuran mobil kita 1.5, pakailah karburator 5K. Kalau mobil kita 1.8, itu dipakai karburator 7K. Nah, supaya kita jelas dan mengerti semuanya tentang mobil kita harus perhatikan itu. Jangan kita berharap minyak sedikit atau irit, tapi nanti kendalanya timbul lebih banyak. Untuk apa? Lebih bagus kita normal-normal saja. Di perjalanan kita tidak terganggu atau tidak halangan lagi, tidak ada halangan yang rintangan sama kita. Kadang-kadang banyak orang yang tidak mengerti tentang permasalahan itu. Yang kedua, kami tidak menyarankan kepada kawan-kawan dan sahabat ya, dan sangat tidak menyarankan minyak itu terlalu dicekik, karena akibatnya mesinlah yang akan panas nanti. Nah, nanti mesinnya panas. Nah, nanti dari lampu indikator kita bingung lagi, kok panas mobil, ampernya langsung naik, padahal kita sudah mencekik minyaknya. Karena minyaknya tidak seimbang dengan kekuatan putaran mesin dengan larinya yang dikeluarkan atau tenaga yang dikeluarkan mobil ini, tidak seimbang minyaknya, maka mesinnya akan panas. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau toh kita mau mengiritkan mobil ini tidak terlalu banyak dan bisa, nah, nanti akan saya coba menginikan kepada kawan-kawan dan sahabat, mempraktekkannya supaya bisa. Nanti akan kita coba ya. Kalau mobil saya ini mobil tahun 95, tadinya memang pakai karburator 7K karena selalu panas terus ya. Memang kalau larinya, kalau di jalan biasa kemarin itu memang sanggup saya lari lebih dari 100 ya, 130, tapi bukan di jalan tol ya, hanya di jalan biasa sanggup saya lari mobil ini 100. Apalagi kalau kita bawa lari di jalan tol ya. Sebetulnya kalau kita mau mengiritkan lebih irit lagi itu bisa, cuman kalau saya tidak, cukup normal saja ya. Akan saya lihatkan kepada kawan-kawan dan sahabat. Kita bongkar dulu.
Ya, kita lihat di sini. Ini karburatornya. Ya, ini karburator. Kita lihat di sini ya. Ini jarum untuk spuyer minyak. Nah, ini. Jadi kita pertamanya sebelum mobil disetel, ini harus diputar ke kanan terlebih dahulu. Ke kanan. Nah, setelah itu mobil hidup, baru kita kecilkan. Nah, sekecil-kecilnya. Setelah itu jarum angin ini kita kunci rapat serapat-rapatnya terlebih dahulu. Ke kanan kuncinya ya. Ini artinya kalau ke kanan menutup. Kalau di sini ke kanan artinya membuka. Minyaknya yang kebuka. Ya, buka. Nah, jadi nanti kita dari jarum gas kita kecilkan sekecil-kecilnya, baru nanti kita setel anginnya. Untuk menghidupkannya baru kita inikan dulu. Sekarang kita coba menghidupkan mobilnya. Ya, ini kita besarkan ke kanan. Nah, ini ke kanan kita putar, artinya ke kanan. Nah, dari angin ini nanti setelah hidup kayak gini, baru kita kecilkan. Ya, kita kecilkan sekecil-kecilnya, putarnya ke kiri. Jadi kapan kita mau mobil ini irit, kita tidak payah sebetulnya. Ya, ini kita kecilkan sekecil-kecilnya jarum ini. Jadi sudah kandas, sudah tidak ini lagi, artinya minyak keluar itu sudah paling kecil. Nah, baru kita imbangi dengan angin yang ada di karburator. Jikalau anginnya terlalu besar, maka nanti gas ini akan pincang dan suara mobil itu akan besar jadinya. Ya, jadi pengaruh semua minyak ini sangat besar. Jadi kita harus hati-hati untuk mengendalikan atau menggunakannya. Jadi karena harapan kita nanti irit minyak, tapi nanti begitu jalan 5 menit mesin sudah panas. Jadi untuk apa? Lebih bagus kita normal, bensinnya normal, cukuplah 110. Ya, kalau mau 112 atau 114 bisa-bisa saja. Tapi kalau kita berpikir secara normal, ukuran dan takaran minyak ini dari pabrik dulunya itu kan sudah ada. Jadi mobil ini bukan untuk balap ya. Boleh kita lari 140 atau 120. Mobil saya kalau sekarang ini paling tinggi saya pakainya 105 karena bukan di jalan tol, jalan aspal biasa, itu pun jalan yang lurus. Saya takut juga nanti tidak bisa mengendalikan karena namanya mobil kita tidak bisa memastikannya karena terlalu kencang nanti terlalu ngebut.
sehingga kita tidak bisa mengendalikannya atau mengendarai mobil kita sendiri, akibatnya akan fatal ya. Jadi bagi kawan-kawan dan sahabat, intinya untuk minyak irit tergantung dari karburator ya. Dari karburator ini tergantungnya. Kalau kita mau irit ya ada setel. Kalau karburator itu juga, kita harus ganti isi karburatornya. Kalau yang 5K sekarang ini kita tidak perlu mengganti isi karburator. Bersihkan, cuci, bersihkan, tiup pakai angin, pasang kembali. Nah, tinggal kita gantung setelan minyak dengan setelan angin ya. Itu kalau mobil saya, karena mobil saya ini Kijang tahun 95, dan karburator saya pakai karburator 5K. Ini bukan yang asli ya, yang KW. Tapi alhamdulillah sampai sekarang minyak cukup irit 112 ya, 112 ini. Karena juga saya larinya nggak pernah melebihi dari 100. Kalau umpamanya lebih dari 100 mungkin tidak nyampe. Paling-paling minyaknya nanti kemakannya 18 atau 110. Karena semakin kencang kita nginjak gas, minyaknya juga akan semakin kencang ya. Sekarang akan kita coba menutup kembali. Jadi sharing-sharing kayak gini bagi kawan-kawan dan sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Apalagi yang pemula, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.